seharusnya mencari nafkah di luar, maka sesibuk-sibuk dalam mencari nafkah, bukankah itu kita lakukan untuk kembali ke rumah? Maka jangan sampai banyak orang sibuk di luar tapi tak pernah kenal dengan anaknya, tak tahu perkembangan anaknya, sehingga anak mencari perhatian di luar yang ketika dia cari sesungguhnya mendapatkan perhatian ayahnya. Itulah yang menjadikan sebagian anak-anak terjerumus dalam tawuran, dalam narkoba, dalam sesuatu yang tidak baik, bukan hanya sebab kadang ada harta yang haram yang dibawa, tapi kurangnya perhatian yang diberikan oleh ayahnya. Karena itulah kemudian bahkan sampai masuk baliknya, ketika diperintah untuk menyembelih terlihat dalam mimpinya dan diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatil afmal tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, dan Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah kau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sebagai gambaran dari ahli tafsir, di ayat ini begitu akan disembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang paling menarik adalah kita hanya tahu diganti kemudian dengan kibas atau domba yang sangat besar, namun ada kisah-kisah yang menyertainya. Secara singkat, saat akan kemudian disembelih, beliau katakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, mohon kencangkan ikatan ini supaya aku tidak terlihat merontak dan menjadikan kau merasa iba, kasihan dan tidak jadi menyembelihku." Kemudian Ismail berkata kembali, "Duhai ayah, sebelum aku kemudian disembelih, mohon lepaskan baju terluar dan mohon lipatkan dengan baik dan berikan kepada ibunda sebagai hadiah dariku, dari putra satu-satunya yang sangat mencintai." Kemudian yang ketiga, kalimat Ismail, "Duhai ayahku, mohon tajamkan pisaunya supaya mempercepat penyembelihanku dan tidak merasakan sakit berlebihan sehingga engkau merasa iba dan tidak ikhlas atau tidak jadi menyembelihku." Hadirin rahimakumullah, inilah yang kelak nanti akan menjadi sunnah-sunnah dalam kurban, yaitu menajamkan pisaunya, kemudian mengikat dengan baik dan tidak menyakiti hewan kurban, kemudian memeriksa bagian-bagian hewan sehingga jelas status kepemilikannya. Poin besarnya, apakah ada anak yang berani berkorban untuk orang tuanya? Anak sakit parah, orang tua bisa mengatakan, "Biar saya saja dokter yang menderita sakit ini, jangan anak saya." Kalau perlu ayah akan bertukar nyawa dengan anaknya. Namun anak-anak sekarang, ada sebagian saat mereka tumbuh dewasa, kita lihat berapa banyak yang bahkan menitipkan orang tuanya ke panti jompo, berapa banyak yang bisa membiayai atau memperhatikan keadaan orang tuanya. Maka di titik inilah penting, jika ada anak kurang perhatian kepada orang tua, terutama kepada ayahnya, jangan dulu mereka dicela, karena boleh jadi sikap orang tua terutama ayah yang belum optimal memperhatikan anaknya. Maka jika sebagian seorang ayah cinta kepada anak-anaknya, sudah seharusnya kita memberikan pengorbanan yang terbaik. Kita korbankan waktu dan tenaga untuk mendidik dengan ikhlas, penuh dedikasi dan tanggung jawab, bukan karena gaji, bukan karena gengsi, tapi sungguh karena itu amal dan ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bekal akhirat yang berupa ajakan-ajakan untuk beribadah dan juga pemberian pendidikan yang layak dan mencapai
mencakup aspek pendidikan keduniaan maupun aspek akhirat yang menyelupakan jalan yang menyelamatkan kita dari neraka. Karena jika hanya aspek dunia yang diberikan kepada keluarga, bagaimana keluarga itu akan selamat dari api neraka? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang kadang dilupakan oleh para ayah dalam pendidikan seorang anak adalah tidak adanya tauladan dari seorang ayah dalam aktivitas sehari-hari. Seorang ayah seharusnya menjadi tauladan bagi anak-anaknya, sebagaimana tauladan yang dicontohkan Ibrahim kepada anaknya Ismail. Maka jika anak-anaknya melihat ayah yang memiliki perilaku yang tidak baik, maka naluri seorang anak akan mengikuti perbuatan orang tuanya. Jika melihat ayahnya selalu berbicara sopan terhadap anaknya, maka anak akan berkata dengan sopan kepada ayahnya, kepada ibunya, dan kepada orang-orang yang ia temui. Dengan demikian, mendidik seorang anak maupun keluarga adalah dengan cara memberikan pendidikan yang bekal akhirat dan menjadikan tauladan yang bagus kepada anak. Namun kalau ayah suka berkata kasar dan malas menjalankan sholat, maka jangan pernah untuk berharap anak kita akan bertutur lembut dan taat beribadah, karena anak akan mengikuti tauladan dari kedua orang tuanya. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa berintrospeksi diri selaku orang tua, apakah sudah menjadi orang tua yang terbaik bagi anak kita seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita belajar dari sosok istri Nabi Ibrahim yang juga ibunda Nabi Ismail. Mari kita belajar memahami dan menangkap makna dari cinta pengorbanan yang sesungguhnya. Karena di balik pengorbanan ada sebuah cinta. Cinta itulah yang melahirkan suatu energi positif dan kekuatan yang luar biasa dalam jiwa. Dari Siti Hajar kita belajar kecintaan seorang ibu kepada anaknya dan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Tidakkah kita saksikan bagaimana Siti Hajar dan bayinya harus menerima keputusan untuk tinggal di suatu lembah yang gersang dengan ikhlas dan tanpa mengeluh? Tidaklah kita melihat bagaimana pengorbanan Siti Hajar mempertahankan hidup bayi yang mungil yang kehausan. Dengan giginya Siti Hajar bolak-balik dari Safa dan Marwah sampai 7 kali demi menemukan sumber air untuk Ismail kecil yang terus menangis. Lantas apa yang menggerakkan hatinya untuk selalu melakukan itu dan tidak lelah dan putus asa? Tidak lain karena cinta kepada anaknya. Tidak cukup sampai di situ saja Siti Hajar. Setelah Ismail cukup besar, tiba-tiba datanglah Nabi Ibrahim dengan membawa kabar perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Lagi-lagi Siti Hajar memberi pelajaran yang penting kepada kita. Siti Hajar tidak